Waalaikumsalam Bapak. Baik anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kepada ketua untuk pimpin kelasnya. Saya silakan kepada. Baik Pak. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana? Bapak Kang Yosen, Giovanna Rahmatonik, Hadir Pak. Muhammad Surya, Hadir Pak. Muadilahya, Lagi sakit Pak. Deza, Hadir Pak. Rivaldo, Izin Pak. mana Rivaldo? Katanya dia abangnya wisuda Pak, jadi pergi mengantar abangnya. Ada suratnya? Ada tuh itu di depan di dekat tas Bapak. Ya. Iya Pak. Oh iya, di sini. Nino dia? Hadir Pak. Hadir Pak. Baiklah semua, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah selesai semua sehat? Alhamdulillah sehat semuanya Bapak. Alhamdulillah. Oh baiklah, sebelum kita mulai belajar, silakan kepada siswa untuk melihat sekelilingnya apakah masih ada sampah yang berserakan. Alhamdulillah sudah bersih semuanya Bapak. Mantap, alhamdulillah. Supaya kita itu mencerminkan jati diri kita sebagai orang Islam itu menjaga kebersihan kita. Oh baiklah, apakah anak-anak sudah siap semuanya belajar? Siap Pak. Bagus, pertahankan. Oh baiklah, kita pada hari ini akan masuk pada pembelajaran yaitu sumber hukum Islam yang muttafaq atau yang disepakati, dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf yang tidak disepakati. Bagaimana apakah jelas sudah Pak? Jelas Pak. Jelas. Sebelum kita mempelajari ini, Bapak ingin mentes Anda semuanya. Bapak ini kan masih nilai, yaitu pada minggu lalu kita telah belajar yaitu tentang fikih dan usul fikih. Jadi siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian fikih? Saya bisa jawab. Apakah fikih? Jadi apa? Saya Pak. Baik, silakan Pak. Pengertian fikih dulu ya Pak. Ya. Kata fikih dalam segi bahasa berasal dari kata kerja dasar fakoha
yafqihu faqaha, yang memiliki beberapa arti yaitu memahami secara mendalam, mengerti dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah dikutip sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf. Artinya fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara yang berkenan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Pengertian usul fikih. Oh, sudah. Nah, yang usul fikih apa tadi kan kita sesuai lain. Oh, baik, Pak. Ini kenapa kasih nilai 100? Masih, Pak. Baik, nama selanjutnya silahkan kepada Romi jelaskanlah pengertian usul fikih. Tak, tidak tahu, Pak. Kenapa tidak tahu? Maaf, saya tidak belajar di malam, Pak. Kenapa tidak belajar Romi? Apa yang menyebabkan kamu tidak belajar di malam? Maaf, Pak. Saya tadi malam bermain HP, Pak. Astagfirullah. Ananda sudah besar kan? Sudah berapa sekarang? Kelas 12. Ananda sebentar lagi mau masuk kuliah. Kalau masih seperti ini juga, gimana Anda selanjutnya seperti itu? Ingat Anda, orang tua Anda di rumah itu mencari rezeki, mereka itu berkontribusi. Sedangkan Anda di sini cuma main HP malamnya. Belajar juga sedikit. Gimana Anda mau ceritanya? Bapak ingin minggu depan antum yang menjawab ya? Iya, Pak. Baiklah. Baiklah semuanya. Bapak ingin kalian semuanya minggu depan untuk minggu depannya selalulah untuk belajar karena ilmu itu luas gitu. Jadi selanjutnya semangatlah dalam belajar. Sampai sini paham? Paham, Pak? Paham. Siapa yang bisa mewakili teman yang menjawab pengajaran sedikit? Ada yang bisa? Mungkin Junaidi, Pak. Jadi bisa? Bisa, Pak. Jawab jadi. Pengertian usul fikih. Usul fikih tinjau dari secara bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk dari jamak dari kata al-ashal yang berarti sesuatu menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fikih sebagaimana diuraikan tersebut berarti paham atau mengerti secara mendalam. Dan secara istilah usul fikih sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Syukaini yang artinya fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum furu dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Mungkin sekian dari saya, Pak. Bagus. Terima kasih dari 100. Terima kasih, Pak. Baiklah, kita lanjut saja. Pada kali ini kita akan belajar yaitu tentang sumber hukum Islam yang mutlak dan mutlak. Sebelum Bapak menjelaskan sumber hukum mutlak dan mutlak, siapa yang tahu apa itu sumber hukum mutlak dan mutlak? Nanti Bapak jelaskan sebentar ini. Siapa bisa menjawabnya? Bapak akan jelaskan sumber hukum mutlak yaitu sumber hukum yang sudah disepakati oleh para ulama yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Sedangkan itu sumber hukum mutlak itu sumber hukum yang dimana tidak disepakati oleh semua ulama. Jadi masih ada perdebatannya. Baiklah, kita masuk pertama sumber hukum mutlak. Baiklah, di mana belajar kan? Ya, Pak. Baik, anda semuanya. Silakan kepada Farel untuk menjelaskan, yang disebutkan apa saja hukum dari yang mutlak dan mukhtalaf. Atasnya
macam-macam jenis hukum tersebut. Baik, Pak. Yang muttafaq itu Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Kalau yang mukhtalaf yaitu istihsan, istihsab, syar'u man qablana, syadus zariyah, syadus zari'ah, mazhab sahabi, urf, maslahah mursalah. Bagus, melihat terus kepada Korea. Baiklah, Bapak akan membagi ke Anda menjadi dua kelompok, di mana Farel dan Junaidi akan membahas tentang sumber hukum muttafaq seperti yang dijelaskan oleh tadi, disebutkan oleh tadi. Dan Syafruddin bersama dengan Robi akan membahas tentang sumber hukum yang mutlak. Apa beri waktu 10 menit untuk mendiskusikannya, dan setelah itu silakan kepada perwakilan salah satu dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah mempresentasikan hasil diskusinya kepada temannya. Kali ini Bapak akan memberikan penguatan atas materi tersebut. Yang pertama, kita akan masuk pada sumber hukum muttafaq. Yang pertamanya adalah Al-Quran. Al-Quran. Misalnya dilihat dalam modul masalah semuanya, Al-Quran adalah kalam Allah. Maaf sebelumnya Pak jelaskan dulu secara bahasa. Al-Quran itu adalah berasal dari bahasa Arab itu qara'a yang qarabu Qur'ana, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah yaitu Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya kita masuk pada kedua, yaitu hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata bahasa itu khobar yang artinya berita, jadid yang artinya baru, dan qarib yang artinya dekat. Jadi secara istilah itu Al-Quran adalah hadis adalah segala yang bersangkutan kepada kataan dan perbuatan serta takrir dari Muhammad SAW. Hadis ini adalah Al-Quran dan hadis ini adalah dalam hidup kita. Jadi kita harus menjadikan Al-Quran itu dan hadis itu sebagai dalam hidup kita. Baiklah, misalnya kita masuk pada ijma. Ijma itu secara bahasa adalah kesepakatan antara. Kesepakatan apa? Ya, jadi istilahnya adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang ada dalilnya dalam Al-Quran. Selanjutnya kita masuk pada kias. Kias ini secara bahasa yaitu menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Jadi secara istilah itu adalah kias adalah menghubungkan suatu persoalan di mana adanya hubungan dari persoalan tersebut kepada dalil nas secara umum. Apabila contohnya? Contohnya itu seperti dalam hal masalah zakat. Jika kita lihat di Arab tersebut, zakat itu menggunakan gandum. Sedangkan di Indonesia sendiri, karena kita masyarakat yang menggunakan beras, jadi diperbolehkannya kita berzakat dengan menggunakan beras. Sampai sini paham, kan? Paham, Pak? Selanjutnya kita masuk pada sumber hukum yang mutlak.
Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, mukhtalaf ini sebuah hukum yang tidak disepakati. Dan seperti yang dijelaskan oleh Pak tadi, sumber hukumnya itu ada 7. Yang Bapak ingin jelaskan yang pertama adalah istishad. Jadi istishad adalah secara bahasa itu menganggap baik, sedangkan secara istilah adalah istishad itu adalah menghubungkan atau di mana berpindahnya seorang mujtahid dari kias jari atau jelas kepada kias khafi yang sama-sama, atau dari dalil yang umum kepada dalil yang khusus, yang di mana dalil tersebut kuat menurut pandangan syarah. Apa dalil istishad? Coba Anda kasih membuka Quran surah Az-Zumar ayat 18. Ya, silakan siapa yang membaca ayat ini? Saya Pak. Silakan kepada kami. Pakai artinya juga langsung Pak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yustami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Romi yang telah membacakan Al-Quran. Bapak, ya dalam ini menjelaskan bahwasannya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti yang paling baik di antaranya ini merupakan dalil dari sisi kenapa? Karena jika dalam suatu ayat misalnya itu masalah, namun tidak ada dalil yang mengatakan apa ayat, maksudnya yang dalam khususnya kita. Jadi kita disebutkan oleh Allah menggunakan akal untuk mengambil yang terbaik dari tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah apa artinya? Ya, kemaslahatan. Jadi secara istilahnya masalah ini adalah bahwasanya yaitu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, kita akan masuk yaitu pada istishab. Istishab itu adalah ya secara bahasa itu saling menyertai, sedangkan secara istilah adalah syariat yang pada masa lampau tetap berlaku sampai sekarang, yang tidak akan berubah sampai ada dalil yang merubahnya. Apa contohnya? Bisa kita contohkan nanti di pelajaran kita, yaitu tentang sholat lima waktu. Sholat lima waktu ini dari syariat yang ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai pada hari kiamat nanti tidak akan berubah, sampai pada hari dalil yang mengubahnya. Tapi yang pasti sholat lima waktu ini pasti akan berlaku sampai hari kiamat. Contohnya seperti ini kan? Selanjutnya kita akan masuk pada yang keempat adalah syadduz zanah. Syadduz zanah itu secara bahasa adalah ya untuk pintu celah. Jadi bisa diistilahkan syadduz zanah itu adalah ya menutup pintu celah dari hal-hal yang mengantarkan kita kepada dosa. Contohnya apa? Apa contohkan ya?
contoh dari sebenarnya ini adalah misalnya Farel. Dulu Farel chat sama perempuan, misalnya namanya Lisa. Lalu Farel yang pertamanya itu cuma hanya menchat karena ada tugas. Namun karena Lisa ini orangnya baik, cantik, jadi Farel ini kepencet sama Lisa. Lalu Farel ini mulai putus. Pertama alasannya adalah mencet karena tugas. Namun secara perlahan-lahan lama waktu karena keasikan berbicara di WhatsApp, jadi Farel ini mencoba untuk kemudian menanyakan kepada Lisa ini hal-hal yang personal, bukan mengenai kepada pribadinya tersebut. Sehingga karena Farel ini kan jangan bisa juga terbawa juga. Jadi dari hal tersebut maka Farel yang sebelumnya itu cuma hanya berniat menyanyikan tugas menjadi mengarahkannya kepada zina, yang mana mulai menumbuhkan rasa cinta dan ketemuannya. Jadi hal ini dikatakan dalam hukum Islam bahwa zina itu adalah menutup pintu celah. Menutup pintu celah apa Pak? Menutup pintu celah dari hal-hal yang diharamkan. Seperti apa yang saya tadi itu pacaran. Contoh lainnya seperti menjaga diri dari hal-hal yang mengarahkan pada dosa. Seperti menahan diri untuk berzina, berkholwat dan sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang selanjutnya itu urf. Urf ini apa? Urf ini adalah secara bahasa itu adat istiadat. Jadi istilah itu urf itu adalah kebiasaan dari suatu masyarakat yang dimana tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan dalilnya, contohnya apa? Bisa kita contohkan dalam adat kita dalam Batiko. Kita biasanya kalau orang meninggal, kita biasanya yaitu bakayu. Ketika bakayu tersebut, kita itu akan berkumpul bersama. Sebenarnya untuk menghibur keluarga si mayit, kita juga berkumpul dan mengadakan doa bersama. Sehingga selain kita berkumpul juga kita juga melaksanakan ibadah kita itu berdoa bersama. Sekalian kira-kira contoh dari COVID mereka. Lalu kita akan masuk pada yang keenam, yaitu syartu al-qabrana. Syartu al-qabrana ini adalah syariat yang ditetapkan sebelum pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh dari syariat ini, apa kasih tahu contohnya? Pada masa Nabi Musa alaihissalam, kita orang dulu yang bertobat kepada Allah setelah dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, dia harus membunuh dirinya. Sedangkan dalam syariat Islam, syariat yang ditetapkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syariat kita ketika kita bertobat kepada Allah, kita langsung saja beristighfar dan tidak akan mengulanginya. Itu sudah perbedaannya adalah perbedaan syariat dulu yang sekarang. Dalam hal tersebut, contohnya tersebut, kita dalam bertobat dulu kita harus kita mulai lagi, tapi beda dengan zaman dulu, zaman Nabi Musa SAW. Ketika mereka bertobat, mereka harus membunuh mereka. Apakah di sini paham? Paham, Pak. Baik, kita akan masuk pada poin terakhir itu mazhab sahabi. Mazhab sahabi ini adalah perkataan atau pendapat dari sahabat yang karena tidak ada dalil yang menetapkannya setelah mazhab kita. Apa itu contohnya? Contohnya pada masa zaman dahulu, pada masa sahabat, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, adanya seorang nenek dalam hal masalah warisan. Dari hasil masalah tersebut yang disampaikan, maka
Itulah kenapa sahabat tersebut di mana untuk nenek mendapatkan warisan seperenam. Baik ada semua. Dari Bapak jelaskan ini apakah semua sudah paham atau ada yang ditanyakan? Sudah paham, Pak. Baik. Baik Anda, Bapak akan mengambil nilai sebagai bukti apakah Anda sudah paham atau belum. Pertama, wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Apakah itu pengertian tersebut? Apa definisi dari tersebut? Apa pengertian apa itu? Siapa yang jawab? Farel, silakan jawab Farel. Saya tidak tahu, Pak. Mungkin Romi, Pak. Romi, siapa yang bisa jawab? Jawabannya itu Al-Quran, Pak. Yang kedua, pertanyaan Bapak, merupakan sandaran yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Itu merupakan definisi dari Hadis, Pak. apa nama? Angkat tangan dulu, satu namanya. Saya, Pak, Farel. Nah, silakan Farel. Jawabannya itu hadis, Pak. Hadis. 100. Yang terakhir, saya akan mendapat terakhir apa? Dan itu menutup celah. Menutup celah ini merupakan upaya umat Islam untuk menghindari dari segala dosa. Apa itu Anda? Apa definisi dari? Secara bahasa itu menutup celah. Sedangkan saya istilah itu menutup celah dari hal-hal yang mengarahkan kepada dosa atau maksiat. Jadi siapa yang bisa menjawabnya? Serius dengan ada yang bisa jawab nih? Gak ada kayaknya, Pak. Dalam rumus ya, song. Baik ada semua. Dari Bapak jelaskan ini apakah semua sudah paham atau ada yang ditanyakan? Sudah paham, Pak. Baik. Bapak akan mengambil nilai hasil rekaman itu. Bapak akan menilai, menunjukkan apakah Anda sudah paham atau belum. Main tesnya itu. Jangan sebentar. Farel coba jawab ini. Dia adalah firman. Lagi ya. Baik Anda, Bapak akan mengambil nilai sebagai bukti apakah Anda sudah paham atau belum. Pertama, wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Apakah itu pengertian tersebut? Apa definisi dari tersebut? Apa pengertian apa itu? Siapa yang jawab? Farel, silakan jawab Farel. Saya tidak tahu, Pak. Mungkin Romi, Pak. Romi, siapa yang bisa jawab? Jawabannya itu Al-Quran, Pak. Yang kedua, pertanyaan Bapak, merupakan sandaran yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Itu merupakan definisi dari Hadis, Pak. apa nama? Angkat tangan dulu, satu namanya. Saya, Pak, Farel. Nah, silakan Farel. Jawabannya itu hadis, Pak. Hadis. 100. Yang terakhir, saya akan mendapat terakhir apa? Dan itu menutup celah. Menutup celah ini merupakan upaya umat Islam untuk menghindari dari segala dosa. Apa itu Anda? Apa definisi dari? Secara bahasa itu menutup celah. Sedangkan saya istilah itu menutup celah dari hal-hal yang mengarahkan kepada dosa atau maksiat. Jadi siapa yang bisa menjawabnya? Serius dengan ada yang bisa jawab nih? Gak ada kayaknya, Pak. Dalam rumus ya, song. Baiklah, semua.
Kita akan ambil kesimpulannya. Saya jelaskan tadi hukum itu ada dua, yaitu mutafaq dan mukhtalaf. Mutafaq ini sebuah hukum yang disepakati, dan sedangkan mukhtalaf sebuah hukum yang tidak disepakati. Baik, Bapak yang disebutkan sama-sama kita simpulkan. Pada coba jelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran yang itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Bagus. Selanjutnya kita masuk pada hadis. Ya, silakan Mumi jelaskan itu apa hadis kesimpulannya. Hadis yaitu segala perbuatan, perkataan, dan sikap Nabi Muhammad. Takrir Nabi Muhammad, Pak. Maaf, Pak. Baik. Bapak akan jelaskan juga ijma. Ijma itu adalah kesepakatan antara ulama. Jadi ketetapan di mana tidak ada dalil khusus yang menjelaskan hal tersebut. Maka dari keumuman ulama tersebut diciptakan satu keputusan atau ijtihad itu. Saya menjelaskan dengan kias, kesimpulannya yaitu kias adalah menghubungkan satu masalah baru dengan menggunakan dalil yang umumnya disebut. Seperti yang menjelaskan tadi masalah zakat tadi disebut. Lalu kita masuk kesimpulannya istisan. Istisan ini menganggap baik, yaitu menganggap baik yang mana tidak mengarahkan pada hal yang memudarat. Soalnya itu masalah masalah, yaitu kemaslahatan umum. Mengambil satu yang terbaik dari kemaslahatan umum tersebut. Lalu istisan ini adalah syariat yang tidak berubah. Artinya syariat tersebut dari dulu sampai sekarang tidak berubah dan tidak akan berlaku sampai kiamat. Apa contohnya seperti yang jelaskan tadi? Selama 5 waktu tidak akan berubah sampai kiamat dirinya. Tetap akan dari 5 sampai kapanpun. Selanjutnya Bapak minta tolong kepada Fadal kembali jelaskan syadus zari'ah. Ya, syadus zari'ah yaitu segala penutupan celah dari perbuatan yang diharamkan. Bagus. Selanjutnya Bapak minta tolong kepada Juni dijelaskan apa itu urf. Urf yaitu peraturan adat istiadat yang menentang pada agama. Bagus. Bapak akan jelaskan selanjutnya syarat umum kepulangan. Syarat umum kepulangan ini adalah syariat yang ditetapkan sebelum masa Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan agak berbeda sedikit dengan masa kita sekarang. Contoh seperti yang Bapak jelaskan tadi itu adalah masalah taubat. Selanjutnya itu masalah sahabi. Seperti yang Bapak jelaskan di kesimpulannya itu mazhab sahabi adalah pendapat dari para sahabat setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Baik, sampai sini sudah kan? Sudah, Pak. Baik. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya semua.